Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus.
Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan dapat beribadah. Luar biasa kasih, setia, kesabaran Tuhan. Hari ini Minggu 25 Mei tahun 2025. Haleluya. Selamat ulang tahun saya ucapkan kepada saudara-saudariku yang kekasih di dalam Tuhan. Usia yang Tuhan tambahkan semoga membuat saudara lebih cinta Tuhan, lebih menjadi pelaku firman. Kiranya saudara sehat rohani, sehat jasmani, dan mengalami kebangunan secara rohani. Ya, tambah fokus, tambah maju di dalam Tuhan. Apa yang saudara kerjakan yang berkenan kepada Tuhan diberkati, supaya saudara bisa hidup jadi berkat bagi banyak orang, bagi pekerjaan Tuhan, demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara, hari ini kita akan mempelajari bagian terakhir dari kitab Yohanes, yaitu Yohanes 21 ayat 20 sampai 25. Dan hari Kamis yang akan datang, haleluya, kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jadi mari kita sungguh-sungguh berdoa, bersyukur kepada Tuhan dan mohon berkat Tuhan. Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan sudah menolong kami sampai hari ini, Ebenezer. Terima kasih buat kemurahan, kasih setia, rencana Tuhan, proses Tuhan, progres Tuhan di dalam hidup kami. Kami imani, kami bersyukur, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Mohon ampun buat semua dosa salah kami kepada Tuhan dan sesama kami manusia. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Dan kali ini kami ingin mempelajari firman Tuhan dari Yohanes 21 ayat 20 sampai 25. Perikop terakhir sebelum kami mempelajari mengenai firman Tuhan kenaikan Kristus ke sorga. Mohon berkat Tuhan. Sungguh kami rindu memiliki pengetahuan lebih lagi tentang firman-Mu dan pengalaman hidup lebih sungguh-sungguh menjadi pelaku firman setiap hari. Kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang kekasih, mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Alkitab bersuara sambil kita juga dengan seksama membuka Alkitab kita dari Yohanes 21 ayat 20 sampai 25. Tuhan Yesus memberkati. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid-murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka makan bersama duduk dekat Yesus dan berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa segala kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Saudara, perikopnya berjudul Murid yang Dikasihi Tuhan Yesus dan Kata Penutup. Saya akan membacakan dari terjemahan firman Allah yang hidup, dan ada juga di bagian terakhir dari terjemahan sehari-hari bahasa Indonesia. Semoga membuat kita lebih jelas, lebih mengerti. Ayat 21. Lalu Petrus bertanya kepada Yesus, "Bagaimana halnya dengan dia, Tuhan? Dengan cara bagaimana ia akan mati? Apa yang akan terjadi kepada dia?" Menunjuk kepada Rasul Yohanes.
Ayat 22, Yesus menjawab, "Kalau aku kehendaki agar dia hidup sampai aku datang kembali, apa kena mengena hal itu dengan engkau? Itu bukan urusanmu. Engkau mengikut aku, tetaplah mengikut aku." Ayat 23, sebab itu tersebarlah kabar atau desas-desus di antara persekutuan orang-orang beriman bahwa murid itu, Yohanes, tidak akan mati. Tetapi sebenarnya bukan itu yang dikatakan oleh Yesus. Ia hanya mengatakan, "Kalau aku menghendaki agar dia hidup sampai aku datang kembali, itu bukan urusanmu." Ayat 24, "Sayalah murid itu, dan saya menulis buku ini sebagai kesaksian tentang semua kejadian tersebut. Saya dan saudara-saudara seiman tahu bahwa kesaksian saya ini adalah benar." Ayat 25, "Masih banyak hal lain yang Yesus perbuat, tetapi saya pikir kalau semuanya ditulis, seluruh dunia ini pun tidak akan cukup untuk menyimpan buku-buku yang menuliskan semua hal itu." Amin. Saudara, mari kita buka Yohanes 13 ayat 37 sampai 38. Yohanes 13 ayat 37 sampai 38. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Ayat ini ditulis sebelum peristiwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus menubuatkan dengan tepat bahwa Petrus akan menyangkal Tuhan Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Dan itu telah benar-benar terjadi. Kali ini sesudah kebangkitannya, sesudah bertemu beberapa kali dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus menubuatkan bahwa Petrus akan menggenapi ucapannya, janjinya, komitmennya untuk siap sedia mati bagi Kristus. Tapi bukan sekarang, nanti kalau dia sudah tua. Dan semua itu hanya karena anugerah Tuhan, bukan karena kuat dan hebatnya Petrus. Bukan. Itu semua sesuai rencana Tuhan, karena Tuhan akan memakai Petrus. Dalam sejarah gereja tercatat, akhirnya Petrus mati disalib dengan posisi terbalik di Roma zaman Nero, karena setia berani memberitakan Injil. Hidupnya diubahkan, hidupnya dipulihkan sesudah dia mengalami pengampunan dari Tuhan Yesus. Ya, jadi Tuhan bisa pakai siapa saja yang mau bertobat dan bersedia untuk dipulihkan. Murid yang dikasihi Tuhan dimaksud adalah Yohanes, penulis kitab Yohanes, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan yang terakhir Wahyu. Menurut sejarah gereja, Yohanes mencapai usia sangat lanjut usia. Ia juga mengalami banyak penderitaan karena pemberitaan Injil. Ada beberapa versi tentang kematiannya. Salah satunya ialah Yohanes ditangkap di kota Efesus karena Injil, lalu dilempar ke dalam minyak mendidih. Tapi mujizat terjadi, Yohanes tetap hidup. Lalu dia dibuang ke Pulau Patmos, pulau terpencil, pulau haram sendiri. Di sana ia mendapat penglihatan, anugerah tentang Yesus Kristus, dan diberi kepercayaan menulis kitab Wahyu tentang penglihatan mengenai akhir zaman. Lalu sesudah dari Patmos, Yohanes dibawa lagi ke Turki, kurang lebih 98 Masehi, dan pada umur sekitar 95 tahun Yohanes meninggal
wafat secara alamiah. Nah, di dalam pembacaan kita hari ini, Petrus ingin tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan dialami oleh Yohanes di masa yang akan datang. Tapi jawaban Tuhan Yesus tegas, itu bukan urusanmu, tetapi urusanmu engkau ikutlah aku, tetap ikutlah aku. Pelajaran apa yang kita dapat ambil? Yang pertama, jangan terpengaruh kondisi orang lain. Dengan cara jangan membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Kenapa? Itu bisa menimbulkan iri hati. Itu bisa menimbulkan pahit hati, kecil hati, atau sombong, tinggi hati. Ingat, ketahui bahwa setiap orang percaya murid Yesus itu memiliki salibnya masing-masing. Itu punya masalah, tapi semuanya seharusnya berjuang untuk fokus melaksanakan dengan tuntas, dengan terbaik tugas tanggung jawabnya yang diemban, yang dipercayakan, yang diizinkan Tuhan. Lakukan yang terbaik untuk hidup mempermuliakan Tuhan. Semua orang punya masalah. Kalau tampak buah mungkin kelihatan gak ada masalah, tetapi seperti pepatah bilang, rumput tetangga kelihatan lebih hijau. Tapi semua orang ada masalah. Sebab masalah adalah salah satu cara Tuhan untuk membuat manusia sadar diri. Manusia itu kecil, manusia itu tidak mampu kalau tidak mengalami Immanuel. Tanpa Tuhan, setiap manusia akan menjadi error. Tetapi bersama Tuhan, setiap manusia akan sanggup. Karena roh Tuhan akan mengajari, memampukan, menegur apa yang salah, menasehati, menguatkan, dan menyertai. Jadi jangan terpengaruh kondisi orang lain, jangan banding-bandingkan diri dengan orang lain. Dampaknya akan negatif. Ya. Itu bukan urusanmu, urusanmu adalah tetap ikutlah aku. Itu juga buat saya dan saudara. Yang kedua, kalau kita mengikut Yesus harus sebulat-bulat hati apapun resikonya. Ada yang mati jadi martir, ada yang mati alamiah normal, ada yang umurnya cepat, ada yang umurnya panjang, ada yang susah sulit, sukar, banyak masalah. Ada juga yang kelihatannya masalahnya sedikit, tapi porsinya beda-beda, saudara. Kita harus belajar taat dan setia, melaksanakan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Seperti seorang prajurit yang baik yang sedang berjuang, seperti olahragawan yang berjuang untuk bisa mendapat mahkota jadi juara, seperti seorang petani yang bekerja keras dan tentunya bekerja cerdas. Jadi jangan Anda yang lemah. Meskipun keadaan sulit, banyak hambatan, banyak tantangan, ya, banyak kesukaran, banyak penderitaan, baik rohani maupun jasmani. Minta dimampukan Tuhan. Berdoa sungguh-sungguh di dalam roh untuk dimampukan Tuhan. Bertahan, tetap setia melaksanakan kehendak Tuhan. Mampu fokus kepada tugasnya dengan cara hidup disiplin. Ya, patuh, taat pada aturan, tidak hidup seenak-enaknya, bisa kuat, berdiri teguh, tidak goyah, tidak bosan, tidak muak menghadapi keadaan dan rutinitas, tekun, tahan menderita sampai berhasil, menang dan mengalami panen raya, panen yang besar pada waktu yang Tuhan tetapkan.
Saudara buka di dalam 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 13. Dan semoga iman saudara, kekuatan rohani dibangkitkan oleh Tuhan kembali. Kita ini seperti seorang prajurit yang baik tentunya, yang sedang berjuang. Kita ini ibaratkan seperti olahragawan yang berjuang memperoleh mahkota sebagai juara, bukan sekedar mau ikut-ikutan rame-rame lomba, tapi berjuang untuk jadi juara. Kita ini dianalogikan seperti petani yang berjuang, bekerja keras supaya bisa menghasilkan panen raya. Jadi hidup ini perjuangan. Jangan banding-bandingin sama orang lain. Setiap murid Kristus punya salibnya masing-masing. Dan kalau mengikut Yesus harus sebulat hati, sebulat tenaga, dengan segenap hikmat akal budi ketaatan, apapun resikonya. Kalau lemah, minta kekuatan Tuhan. Kalau letih, minta kesanggupan Tuhan. Kalau sedih, memuji-muji Tuhan. Lihat Petrus, Paulus, Silas, Barnabas di penjara, bukannya nangis terseduh-seduh, bukan merasa hidup paling susah sedunia, udah menginjil begini, tidak. Mereka berdoa memuji-muji Tuhan, dan Tuhan tidak meninggalkan orang-orang yang sungguh-sungguh fokus berjuang melaksanakan tugas tanggung jawabnya. Ingat, untuk apa Tuhan izinkan kita hidup sampai hari ini? Untuk dapat menceritakan perbuatan Tuhan yang besar yang kita alami. Sama seperti Yohanes di dalam ayat-ayat terakhir, sayalah murid itu, saya menulis buku itu sebagai kesaksian tentang semua kejadian tersebut. Saya dan saudara-saudara seiman tahu bahwa kesaksian saya ini adalah benar. Masih banyak hal lain yang Yesus perbuat, tapi semuanya kalau ditulis, dunia pun tidak akan cukup menyimpan buku itu semua. Bukankah saya dan saudara mengalami kasih, kuasa, kemurahan, kesabaran Tuhan setiap hari? Kalau kita catat itu setiap hari bisa puluhan, ratusan kali. Ceritakan kepada dunia, share kepada orang-orang, tulis itu di dalam status WA, Instagram, dan semuanya, supaya dunia tahu siapa Tuhan kita. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menghibur, Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang mengajar, kalau perlu Tuhan yang menghajar, semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Kalau kita masih diberikan hidup, kesempatan hidup, apapun yang akan terjadi, tetap fokus, lakukan yang terbaik untuk hidup kita dipakai Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang, jadi garam dan terang Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan, supaya banyak orang boleh mengenal Tuhan. Kerinduan kita untuk dapat menghasilkan perbuatan pertobatan dan juga membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Masalah, semua orang punya masalah. Jangan banding-bandingin. Datang sama Tuhan, nangis, sebab hanya Tuhan yang bisa menolong, memberi mujizat. Oke, mari kita jadi pelaku firman. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan mempelajari firman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami mengerti dan dapat mempraktekkan. Kami rindu sungguh-sungguh hidup lebih mengenal dan mengasihi Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan kasih setia Tuhan. Bangkitkan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bangkitkan hati yang sungguh-sungguh rindu menjadi pelaku firman. Bangkitkan semangat untuk cinta Tuhan. Apapun yang terjadi, ajari kami supaya kami sungguh bisa hidup mempermuliakan Tuhan. Kiranya hati yang sungguh mencintai Tuhan, Tuhan anugerahkan kepada murid sekolah minggu, anak remaja, para pemuda, wanita dan pria, dari yang paling junior sampai yang senior di tengah kami. Supaya kami semua bangkit berdiri bagi Kristus, hidup mempermuliakan Tuhan, fokus kepada tugas tanggung jawab kami masing-masing.
dan Tuhan pasti akan menolong kami supaya kami dapat bercerita kepada banyak orang tentang kuasa dan kasih Tuhan. Amin, amin, amin. Masalah kami Tuhan tahu, kami berserah kepada Tuhan dan kami mohon jalan keluar, pertolongan Tuhan. Jadilah yang terbaik yang dari Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau luar biasa. Engkau mengasihi kami, Engkau sangat mengasihi kami. Jadi kami menyerahkan hidup kami, keluarga besar kami dalam tangan kasih setia Tuhan. Pakai kami, beri kami kesempatan dan keberanian jadi saksi Tuhan yang efektif. Kami rindu keluarga besar kami boleh percaya, bertobat dan diselamatkan. Kami rindu komunitas kami boleh diselamatkan. Tuhan pakai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hidup kami total kepada tangan kasih dan kuasa-Mu. Angkatlah tanganmu saudara, terima dengan iman berkat Tuhan Yesus. Pembaharuan, kekuatan baru secara rohani dan jasmani. Fokus kepada tugas tanggung jawab. Tuhan menyertai, Tuhan mengajar, Tuhan membimbing, Tuhan mencukupkan, Tuhan menghibur, Tuhan buka jalan. Dalam nama Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal, cinta Tuhan Yesus, doa syafaat Tuhan Yesus bagi kita, persekutuan yang erat dan manis dengan Roh Kudus, memampukan kita hidup lebih hari, lebih benar, lebih kudus. Tolong Tuhan, disertai Tuhan, diberkati Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang demi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, mari kita katakan amin. Semangat saudara, sebab Tuhan beserta kita. Amin.